ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya sebuah athar dari seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Beliau menyatakan, adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kata beliau, aku telah bertemu 30 sahabat Nabi. Aku dapati semua mereka itu takut bahwa dirinya itu seorang munafik, bahwa di dalam hatinya itu ada kemunafikan. Siapa jamaah? Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah direkomendasi oleh Allah dari 7 lapis langit di dalam Al-Quran Al-Karim, yang telah mendapatkan recommending dari Nabi SAW, yang tidak diragukan lagi perjuangan mereka dengan nyawa mereka, jiwa dan raga mereka untuk agama Allah. Rupanya tidak merasa aman dari gangguan iblis beserta bala tentaranya. Bahkan lebih dari itu, semua mereka mengkhawatirkan adanya bibit kemunafikan di dalam hatinya. Kalau kita mau jujur, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan beberapa sifat kaum munafikin, niscaya semua kita, kalau jujur, kalau kita mau bercermin dengan cermin yang jujur, mungkin semua kita akan berkata, akulah yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini. Sebagai contoh, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Orang-orang munafik itu menyembunyikan perbuatan maksiat dari manusia, tetapi dia melakukannya secara terang-terangan di hadapan Allah ketika dia bersendirian. Padahal Allah selalu bersama mereka tatkala mereka menyembunyikan keburukannya. Ketika di dalam masjid, terkadang kita takut sama Allah ingin membunuh seekor semut. Ketika di dalam masjid, takut berdosa karena menginjak seekor semut. Ini kalau lagi di dalam masjid. Tetapi kalau di luar masjid, seakan-akan semuanya adalah laut, nggak ada batasan lagi. Semuanya Samudra Pasifik dan Samudra India, nggak ada batasan, nggak ada halal dan haram lagi. Di dalam masjid seakan-akan diri kita seperti Abu Bakar yang sedang beribadah, menangis dan seterusnya. Tapi begitu keluar dari masjid sudah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, atau seperti Abu Nawas, pandai mengkelek-kelek agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari ciri munafik Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Kalau kita mau jujur, kita salah satu dari orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, baik saya yang berbicara maupun Anda yang sedang mendengar. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri munafik juga di dalam surat At-Taubah, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik itu tidaklah pergi mengerjakan salat kecuali dalam keadaan malas. Betapa sering kita mendapatkan diri kita salat tapi dalam keadaan malas. Salat tapi dalam keadaan malas. Rupanya sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini kita sendiri pun gak bersih darinya. Contoh yang ketiga di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin-nas ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan pergi melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan keluar pergi sekalipun harus merangkak untuk sampai melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku telah berencana agar salat ini ditegakkan, kemudian aku perintahkan seseorang menjadi imam, mengimami manusia. Lantas aku pergi bersama beberapa algojo, membawa kayu-kayu bersama apinya, mencari lelaki-lelaki yang tidak menghadiri salat jamaah yang ada dalam rumah-rumah mereka, lantas saya bakar rumah-rumah mereka. Demikian dari Nabi SAW. Hadis Bukhari Muslim. Jujur saja, berapa sering kita mendapatkan diri kita malas untuk salat subuh dan isya. Apalagi kalau sudah habis salat maghrib, nongkrong di warung kopi. Itu rasa satu gelas Arabica ketika azan isya dikumandangkan, itu mungkin seakan-akan kita meminumnya di musim salju yang tidak mudah dapat kopi. Padahal mereknya sama, bubuknya sama, yang membuatnya pun sama. Hanya iblis sedang kuat menggoda kita. Jadi kalau kita mau jujur, selamat nggak dari bibit kemunafikan? Tapi kita selalu merasa aman. Ketika membaca Al-Quran yang memberi ancaman terhadap orang-orang munafik, seakan-akan kita nggak merasa. Kita merasa nggak tersentuh sedikit pun dengan ayat itu. Padahal lihat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain, 30 sahabat yang dijumpai oleh ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaika, semuanya mengkhawatirkan bahwa dirinya sebagai munafik. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah terjamin terbebaskan dari kemunafikan. Mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Bakar bukan seorang yang sejati dalam beriman, gak mungkin mau menemani Nabi ketika keluar dari Mekah ke Madinah. Di saat itu Nabi SAW menjadi wanted Quraisy. Nyawa Nabi dihargakan 100 ekor onta. Nabi mengajak beliau bersembunyi dalam goa. Di saat itu beliau dikepung di atas goa. Abu Bakar pun sami'na wa ata'na. Kalau ada bibit kemunafikan, tidak mungkin mau. Tetapi demikianlah mereka para sahabat Nabi. Sehingga datang kepada Hasan Al-Basri Hudzaifah radhiyallahu anhu, seseorang berkata, "Ya Hudzaifah, aku khawatir ada kemunafikan di hatiku." Maka kata Hudzaifah, "Kalau demikian kamu bukan munafik. Karena seorang munafik enggak mungkin dia khawatir dirinya munafik." Subhanallah ya. Jawaban sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi terkait nama-nama orang munafik di Madinah. Ini Hudzaifah radhiyallahu anhu. Suatu ketika juga datang kepada beliau seorang lelaki bertanya kepada beliau, "Wahai Hudzaifah, aku khawatir menjadi munafik." Maka Hudzaifah menyatakan, "Hal shallaita idza kunta wahdak wastaghfarta Allah idza aznab?" Qala na'am. Qala fawalli sallamakallahu minan nifaq. Hudzaifah bertanya kepadanya, "Apakah ketika engkau sendirian, engkau senang melakukan salat tahajud, salat sunnah? Dan apakah setiap kali engkau jatuh ke dalam maksiat, engkau langsung beristighfar kepada Allah?" Orang tersebut pun menjawab, "Iya wahai Hudzaifah." Maka kata beliau, "Pergilah, Allah akan menyelamatkan engkau dari kemunafikan." Ini menerangkan kepada kita bahwa di antara pintu untuk menutupi kemunafikan masuk ke dalam hati kita adalah menjaga ibadah ketika kita sendirian. Maka ayat ini menerangkan kepada kita bahwa jangan pernah kita merasa aman dari gangguan, dari bisikan syaitan. Dan yang namanya gangguan syaitan itu bukan hanya kesurupan. Bahkan yang lebih bahaya dari itu adalah bisikan-bisikan yang dapat merusakkan akidah dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis
Sahih Muslim yang telah kita sebutkan di atas tadi.